Baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang NPWP. Dalam kesempatan kali ini yang kita bahas adalah bagaimana cara mencetak NPWP. Mungkin teman-teman sering kehilangan NPWP ataupun NPWP-nya rusak, ataupun teman-teman yang baru membuat NPWP online, teman-teman belum mendapatkan NPWP fisiknya, masih secara online. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Dan apakah bisa di semua KPP untuk mencetak NPWP? Kita akan bahas di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara ataupun hak dari wajib pajak untuk mencetak NPWP. Wajib pajak yang mencetak NPWP disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah NPWP-nya rusak. Yang kedua, NPWP-nya hilang. Atau yang ketiga, NPWP-nya tidak jelas terbaca. Dan yang terakhir, yang keempat, mungkin NPWP-nya baru dibuat sehingga KPP belum mengirimkan fisiknya. Jadi mungkin baru buat secara online, tapi fisiknya belum didapatkan. Nah, itu 4 alasan kenapa kita mau mencetak NPWP. Cuman yang perlu kita jelaskan di sini, apakah semua di setiap KPP bisa mencetak NPWP? Karena kita ketahui bahwa NPWP itu dibuat sesuai dengan alamat KTP. Jadi kalau misalnya KTP kita di alamat di area KPPA, maka alamat KPP kita adalah di KPPA tersebut. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk urusan perpajakan biasanya kita akan ke kantor pajak seperti yang tertera di NPWP kita. Disitulah kantor pajak kita, disitulah kita bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan pajak. Tapi khusus untuk pencetakan NPWP, kita bisa menggunakan KPP lain, kita bisa mengunjungi KPP lain. Tidak harus sesuai dengan KPP yang ada di NPWP kita. Kita bisa di berbeda KPP ataupun di luar kabupaten atau di luar provinsi, kita bisa untuk mencetak NPWP tersebut. Cuman ada syaratnya dan harus kita penuhi syarat tersebut, yaitu bahwa NPWP kita tidak boleh bermasalah, artinya tidak sedang non-efektif. Jadi NPWP kita posisinya harus aktif. Nanti petugas pajak bisa melihat apakah NPWP kita aktif atau non-efektif. Kalau NPWP kita non-efektif, nah kita ini tidak bisa untuk mencetak NPWP di luar KPP yang terdaftar di atau yang tertera di NPWP kita. Tapi kalau statusnya aktif, di mana saja di seluruh Indonesia kita bisa untuk mencetak NPWP tersebut. Tentunya dengan mengisi form dan juga membawa syarat-syaratnya seperti fotokopi KTP dan kalau masih ada fotokopi NPWP tersebut. Setiap wajib pajak berhak untuk mencetak NPWP di KPP mana aja. Jadi di setiap KPP, walaupun alamat kita tidak di situ ataupun kita lagi keluar daerah, kemudian kita ketemu di sana ada KPP, jadi kita bisa mencetak NPWP di sana. Cuman ada beberapa syarat. Yang pertama, ketika kita mengunjungi KPP tersebut, walaupun padahal sebenarnya daerah kita bukan di situ, mungkin kita sedang keluar kota. Nah, ketika kita masuk ke KPP tersebut, kita akan diminta untuk mengisi ambil antrian secara online. Nah, bagaimana caranya mengambil antrian sementara kita bukan berada di KPP tersebut? Nanti kami akan jelaskan itu di akhir. Nah, yang pertama yang mau kita jelaskan di awal ini, yang pertama adalah bagaimana, apa syaratnya untuk mencetak NPWP di mana saja di seluruh Indonesia. Apa syaratnya? Karena kita ketahui kan
ini kita, misalnya kita lagi, daerah kita misalnya kita di Sumatera, kemudian kita sedang ke Jawa. Nah, di sana kita akan mau mencetak NPWP. Apakah bisa? Ini jelas bisa. Caranya adalah NPWP kita yang pertama harus tidak sedang non-efektif. Jadi kita ketahui NPWP itu ada yang aktif dan ada yang non-efektif atau NE. Non-efektif artinya bahwa NPWP kita itu dulu kita meminta untuk tidak aktifkan, ataupun mungkin karena kita udah lama tidak laporan, udah lama tidak membuat SPT tahunan sehingga di non-efektifkan. Nah, di sini itu syarat yang pertama. Yang pertama adalah NPWP kita itu harus sedang aktif, atau artinya tidak non-efektif. Kalau NPWP kita non-efektif, maka kita akan ditolak untuk mencetak NPWP di KPP di luar KPP kita. Jadi untuk melihat KPP kita itu adalah kodenya ada di sebelum angka 000 yang di belakang. Jadi 3 angka sebelum 00 itulah kodenya. Misalnya ada kodenya 323, 324 ataupun kode-kode lainnya. Nah, disitulah kita lihat bahwa NPWP kita itu bisa dicetak, tapi dengan syarat tidak NE atau tidak non-efektif. Kalau NPWP kita aktif, maka dengan mudah kita akan mencetak NPWP kita walaupun kita sedang di luar kota. Nah, itu yang harus diperhatikan, tidak sedang non-efektif. Kenapa? Kalau non-efektif, kenapa tidak boleh dicetak di KPP di luar alamat kita? Penyebabnya adalah mungkin ada permasalahan, artinya di permasalahan itu harus di-clearkan dulu. Ataupun bisa jadi kita harus buka dulu supaya dia aktif, ada formulirnya, kita isi biar aktif. Nah, untuk mengaktifkan ini, kita harus ke KPP sesuai alamat kita atau KPP kita di mana kita terdaftar. Cuman kalau misalnya tidak ada masalah atau aktif, maka kita pun bisa mencetak NPWP di KPP manapun. Walaupun kita tidak terdaftar di sana, kita bisa mencetaknya. Ya, untuk mencetak NPWP tersebut, kita bisa mengisi formulir untuk cetak ulang. Jadi ada formulir yang disediakan di KPP, bisa kita minta formulir untuk mencetak ulang NPWP tersebut. Tapi terlebih dahulu kita harus mengisi atau mengambil antrian secara online. Nah, bagaimana caranya mengambil antrian secara online sementara kita tidak terdaftar di sana? Nah, untuk mengambil antrian secara online, teman-teman ketika masuk ke kunjungpajak.co.id, maka kita akan mengisi nama, NIK, dan tujuan KPP kita atau tujuan kantor pajak kita, pakai Kanwil, KPP ataupun nah kita harus mengisi dulu. Jadi ketika disuruh mengisi NIK, isilah NIK-nya, kemudian mengisi namanya, diisi namanya, kemudian tujuannya Kanwil apa KPP, kita pilih KPP. Kemudian pas mengisi NPWP, nah ini kemarin saya mengalami hal yang sama ya. Jadi saya mengisi NPWP-nya sesuai NPWP saya yang tertera di kartu NPWP saya. Padahal saya tidak sedang mengunjungi KPP yang terdaftar di NPWP saya. Nah, saya mengalami kesulitan. Ternyata caranya adalah ketika kita ditulis mengisi KPP-nya, maka ketika kita disuruh mengisi NPWP-nya, maka kita isi aja NPWP-nya, tapi kodenya harus sesuai dengan kode NPWP atau kode KPP yang sedang kita kunjungi. Kenapa seperti itu? Kalau kita buat kode KPP yang tertera di NPWP kita, maka kita akan mendapat antrian di kantor pajak sesuai NPWP kita.
Nah, sementara ini kasusnya kita lagi sedang di luar kota. Nah, makanya kita harus mengisi NPWP-nya itu dengan kode NPWP ataupun kode KPP tempat yang kita kunjungi tersebut. Jadi tidak menuliskan kode KPP yang terdaftar di NPWP kita, tapi menuliskan kode KPP tempat kita berkunjung. Kita bisa tanyakan kepada petugasnya kode KPP-nya apa. Ini maksudnya apa? Karena supaya kita bisa dapat antrian di KPP tersebut. Kalau kita masih tetap menggunakan kode KPP yang tertera di NPWP kita yang sebenarnya, maka kita akan dapat antrian di KPP kita, padahal kita sedang di luar kota. Nah, inilah kenapa disuruh untuk menuliskan kode KPP yang ada di KPP yang sedang kita kunjungi atau yang di luar kota. Nah, itu saja untuk penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman bertanya di kolom komentar kalau memang ada yang belum jelas, dan ikuti terus channel kami di channel Masalah Pajak.